Apa perlu contoh lagi ya? Kita bahas yang salah satu, kita bahas di sini. Misalkan nomor 1. Gimana? Oh, ini salah. Ini R. Apa perlu kita kasih contoh lagi satu ya untuk, atau sudah ada yang masuk di, apa sudah ada yang masuk di belum? Ya, Pak, belum paham. Belum paham ya? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Jadi contoh yang tadi ya, ini saya ambil nomor 1 ini. Jadi langkah-langkahnya ini. Oke. Alasan. Yang pertama, kita bisa ambil, nggak harus ini ya, nggak harus misalkan premis 1 dulu gitu ya. Misalkan saya coba aja acak, misalkan saya pakai premis 2, misalkan P maka Q. Nah, gitu. Ini alasannya adalah premis pertama. Gitu. Nah, kalau misalkan saya akan menggunakan modus ponen, kan harus gandengannya harus ada P. Di situ kalau kita ingin mencari P, ternyata nggak ada, yang ada adalah premis ketiga itu negasi R. Nah, maka sebetulnya ini bisa kita jadikan gini, tidak Q maka P. Oh, itu tadi salah ya? Iya, P maka R, Pak. Maka R ya? Iya. P maka R. Ini R. Maka kan gini. Nah, ini apa? Kontraposisi. Kontraposisi. Karena kontraposisi itu adalah ekivalen. Ya, ekivalen. Kontraposisi ekivalen. Kontraposisi dari 1. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada negasi R. Nah, ini adalah premis yang ketiga. Maka langkah yang keempat, nah ini kan negasi P. Ini adalah modus ponen. Modus ponen dari 2 dan 3. Ponen. Kemudian yang kelima, nah masih ada premis 1. Sini P atau Q.
Ini premis 1. Maka ini kan bisa kita bikin jadi untuk implikasinya kan menjadi maka Ki. Ini adalah implikasi, hukum implikasi dari langkah 5. Nah, langkah 6 dan 4 ini yang ke-7, maka kan Ki. Ini modus ponen dari 6 dan 4. 4. Nah, gitu. 6 dan 4. Udah. Hasil akhirnya yang kita cari kan Ki. Ya udah. Terjawab. Terbukti. Bapak mau tanya. Ya. Kalau misalnya sama persis kayak gini nggak apa-apa? Boleh. Makanya kan tergantung kita mengambilnya dari sisi mana gitu ya. Kemudian kaidah mana gitu ya. Boleh. Kan banyak kaidah-kaidahnya gitu ya. Kalau kaidahnya itu yang kita ambil beda, ya nanti mengerti langkah-langkahnya beda. Tapi sama, tapi boleh. Dan benar juga gitu ya. Asalkan pokoknya mengacu kepada apa alasan yang ada di dalam kaidah-kaidah atau hukum yang kemarin kita pelajari. Seperti contoh di kontraposisi itu kan sebetulnya kan ada di slide yang terkait dengan kesetaraan implikasi konvers, inverse, dan kontraposisi. Karena implikasi itu ekivalensi dengan kontraposisi. Sedangkan converse itu adalah ekivalensi dengan inverse. Ya, boleh. Karena tidak mengurangi nilai ketika saya merubah menjadi kontraposisi. Saya langkah ke-5 itu ke-6 itu kan ekivalensi. Jadi yang kemarin kita pelajari itu kan gini, bentuk ekivalensi kaki ini kan ekivalensi dengan tidak P atau Q kan gitu ya. Ini. Nah, kalau misalkan ada P atau Q, maka kan di sini harus tidak P, maka Q kan gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada P atau Q, maka kan ekivalensi dari tidak P, maka Q kan gitu. Karena jadi ini kan. Identik itu. Dari P atau Q. Paham? Kok angel sih, Pak? Gitu. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Nah, itu kan premis 1, 2, 3, itu kan yang dicarikan Q. Konklusinya Q. Nanti kita mengarahnya itu terakhir adalah Q. Berarti itu harus dicari premis 1, 2, 3 semuanya harus dijabarkan, apa langsung dijawab konklusinya Q gitu, apakah nggak apa-apa? Tapi kan alasannya apa? Kalau langsung misalkan Q gitu. Karena harus mengacu kepada kaidah-kaidah tadi. Misalnya jawabannya nomor 5, 6, 7 saja gitu, nggak boleh, Pak? Ini 6, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Loh, dari mana? Kan harus premis-premisnya kan harus dipakai semua. Iya, nggak boleh. Harus premis-premisnya itu harus
harus runtut gitu loh. Jadi harus mengacu, coba gini ya, dari 1, itu kan premis 1. Premis 1 itu saya kontraposisikan, karena ada premis 3 untuk mengarah ke modus ponen, gitu lah maksudnya. Kan harus dapat P dulu, titik negasi P, kan gitu. Dalam bayangan kita nanti akan kita pasangkan dengan premis yang ke-1. Premis ke-1 itu adalah P atau Q. Nah, itu bisa kita rubah dalam bentuk atau ini. Sebetulnya tidak usah kita rubah. Ya, bentuk ini, ya bentuk ini. Tadi saya lupa. Nggak harus ke-6. Langsung ini kita simpulkan Q. Jadi kalau tidak ada langkah 6, saya tadi lupa saya. Ya, langkah 6 kita coret, kesimpulannya langsung Q dari 4 dan 5 ini. Ya, alasannya apa? Silogisme disjuntif. Nah, silogisme disjuntif. Jadi tidak usah langkah 6. Ya, langkah 6. Jadi tergantung alasannya gitu loh. Ya. Tergantung alasan sebetulnya. Ini kalau misalkan tadi kalau kita tidak pakai langkah 6 berarti alasannya bukan modus ponen, melainkan silogisme disjuntif. Jadi saya lupa itu ya. Tapi apakah salah? Tidak salah. Ya, tidak salah. Karena menggunakan implikasi 05 terubah dulu gitu ya. Ya. Jadi gitu maksudnya gitu ya. Jadi harus runtun, bahkan kita tidak usah menggunakan langkah yang kelima, tetapi karena ada kaidah silogisme disjuntif. Ya. Saya tadi lupa kalau ada disjunksi silogisme disjuntif. Ya, pikiran saya bawa ke modus ponen. Itu. Jadi kalau modus ponen harus ada langkah 6 alasannya gitu. Jadi tergantung alasan gitu. Sangat tergantung. Ya, alasan yang kita pakai. Kalau alasannya beda, itu beda. Jadi rangkaian itu adalah mengacu kepada langkah dan alasan, gitu. Penting gitu. Karena ketika alasannya beda, maka langkahnya beda. Paham ya? Bapak, kalau misalnya 1 dan 3 itu langsung di modus tolen bisa? Antara 1 dan 3. Modus tolen. Oh iya, betul. Bisa juga ya modus tolen. Ya, pikiran saya tadi kok modus ponen saja ya. Modus tolen boleh. Ya, boleh. Silakan. Iya, boleh modus tolen. Karena sebetulnya langkah-langkah alasan itu adalah terkait erat ya. Kita akan bawa kemana gitu ya. Kalau misalkan bawa tadi pikiran saya adalah akan saya bawa ke modus ponen, maka harus saya rubah gitu ya. Iya, langkah 1 dan 3 itu kan modus tolen ya. Maka di situ kalau modus tolen kan tidak P ya, benar. Boleh.
boleh tinggal gini loh, arahnya akan kita bawa kemana gitu ya. Kita pernah. Jadi sekali lagi alasan sangat-sangat berpengaruh. Kalau misalkan ini tidak usah, ya kita simpulkan alasan ini menjadi salah, gitu ya. Alasannya kalau disimpulkan menjadi benar jadi P itu adalah alasannya berubah menjadi apa? Modus tolen. Nah, gitu. Modus tolen dari 1 dan dari 1 dan 3. Nah, gitu. Gitu. Apa salah, Pak? Tidak salah. Tadi ini tidak salah, tetapi lebih praktisnya itu adalah udah buang 2 langkah gitu. Makanya kan apa kalau tidak sama langkahnya apa boleh ya, boleh. Yang kita pakai penalaran antara langkah dan alasan sebetulnya. Kalau itu alasan logis ya benar. Ya, seperti saya pakai misalkan saya rubah dulu kontraposisi logis karena itu ekuivalensi. Karena saya akan arahkan ke modus ponen, tetapi langsung menggunakan modus tolen bisa. Nah, seperti itu contohnya, contoh yang real di sini. Oke, paham ya? Kok diam semua? Oke, kalau gitu, karena di situ ada soal-soal, silahkan dicoba aja kalau gitu soal-soalnya. Tuh hanya ada 3, silahkan dicoba. Ini nanti pertemuan berikutnya silahkan ditanyakan yang nggak bisa, atau di bukunya ada soal-soal gitu ya, di buku yang di rujukan itu silakan dicoba gitu ya, dicoba. Nah, kan di buku kan ada, silahkan dicoba. Yang lengkapnya silahkan beli bukunya, itu ada di toko. Oke, karena saya ada undangan rapat sebetulnya jam 8:30 tadi di kampus. Saya kelihatannya juga akan ke kampus, ini masih dari rumah. Biarpun sebetulnya badan saya juga masih belum baik-baik juga. Tapi insya Allah bukan kopat-kopit. Hanya karena memang pengaruh sudah tua itu. Oke, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Halo Mbak Tanyao. Kalau Mbak Nanda, Mak dan Nadila, ada yang tanyakan? Bapak, izin bertanya terkait ini. Involusi ini semuanya harus tautologi, Pak? Iya, tautologi. Kalau nggak tautologi ya nggak ini. Makanya kalau kita rubah-rubah gitu ya, itu harus kita lihat dari ekivalensinya gitu. Ya. Karena semua inferensi yang ini tadi kaidah-kaidah tadi gitu ya. Mulai dari 1 sampai berapa tadi? Sampai 6 sementara ini adalah tautologi. Ya, tautologi. Nanti masih ada lagi gitu ya. Ada lagi kedua itu ya. Nanti akan segera saya upload. Nggak bisa saya tampilkan di sini.
Harus saya rubah dulu. Oke. Nanti saya upload ke Google Classroom untuk referensi yang lain, ya tambahan-tambahan dari kaidah-kaidah. Mungkin juga ada soal-soalnya yang harus bisa dicoba, ya. Nanti saya tambahin di situ ada soal-soal yang bisa juga dicoba setelah. Tapi Pak, secara prinsip sama. Nanti sebentar lagi akan saya slide saya yang ke-6 akan saya sampaikan ini untuk sebagai referensi, dan di situ ada soal-soal juga bisa dicoba. Selain juga soal-soal yang ada di buku rujukan atau di buku lain, silakan. Kalau misalkan punya buku yang ini logika yang selaras dengan apa yang kita bicarakan di situ. Oke, di situ masih ada 3 soal, silakan di ini. Yang lain yang ingin tanya, silakan. Mumpung belum kita akhiri lewat Zoom ini. Kemudian nanti silakan dikerjakan soalnya. Bisa kamu diskusikan dengan teman gitu loh ya, biarpun saya jauh. Saya dengar-dengar juga untuk semester, ini semester 1 kan? Betul? Mungkin Bapak. Karena dengar-dengar akan luring ya, masuk ke kampus ya. Insya Allah, Bapak. Iya, Bapak, insya Allah awal November. Awal November ya. Insya Allah. Awal setelah middle kalau nggak salah, itu langsung masuk ke Mahat kalau nggak salah. Berarti kan nanti kalau masuk ke Mahat kuliah kan harus di kampus gitu. Ya. Saya dengar-dengar sih informasinya seperti itu. Jadi nanti kita bisa ketemu secara langsung, secara luring di kampus. Jadi merasakan bagaimana susahnya kuliah gitu ya. Tidak jauh dari orang tua, kemudian susahnya di Mahat. Nanti biasanya gitu ya. Biasanya semester 1 itu yang terjadi ketika kuliah saudara mesti ngantuk. Itu mesti bisa coba nanti buktikan. Ada yang ketika kuliah itu ada yang sudah anggap terus gitu ya, ada yang ini gitu. Makanya ketika saya diserai untuk mahasiswa semester 1 itu harus pandai-pandai memberi kuliah supaya tidak tertidur semua gitu ya. Kalau cara ngomong aja seperti ini gitu, biasanya mahasiswa itu terlelap gitu. Mengapa demikian? Kecuali kalau mahasiswa yang memang sudah terbiasa di pondok pesantren, gitu, tidak akan ngantuk karena sudah terbiasa. Mahasiswa yang belum pernah pondok itu, yang belum ini dan rata-rata banyak yang tidak dari pondok itu ya. Biasanya, saudara betul-betul tersiksa gitu ya. Mengapa tersiksa? Awal. Nanti kalau biasanya setelah 3 bulan itu ya sudah dirasakan banyak yang terbiasa. Mengapa demikian? Karena di Mahat itu, ya di Mahat itu jam 3 sudah harus bangun gitu. Ya, biasanya kan kamu masih ngelipus gitu ya. Ya masih mancal kemul gitu ya. Tapi sebetulnya kalau itu dibiasakan, enak-enak saja gitu. Enak-enak saja. Saya jam 3 itu udah bangun. Jam 3 setiap hari itu dibangun, mandi gitu. Itu sudah ini enggak. Tapi kalau sudah terbiasa ya nyaman aja, malah enak, segar gitu. Tapi kalau nggak terbiasa, 1 hari, 1 minggu, 2 minggu berat. Tapi nanti kalau biasanya setelah 3 bulan itu baru ada yang biasa, sudah bisa melek di perkuliahan itu. Nah, itu mudah-mudahan kita segera bisa kuliah secara luring, bukan daring
dan dengan online saja gitu ya, nanti bisa interaksi secara ini, dan saya punya keyakinan kuliah daring itu tidak lebih efektif dibandingkan kuliah secara luring, secara tatap muka langsung gitu ya. Karena banyak interaksi yang bisa kita bangun di sana antara dosen, mahasiswa, secara teman, kita bisa diskusi gitu ya, kelas gitu ya, secara langsung gitu ya. Saya sendiri juga sudah begitu kangen ngajar secara langsung karena udah lama daring. Makanya bimbingan skripsi saya itu saya tidak mau secara daring gitu ya. Saya maunya secara luring. Dia datang ke saya, kebetulan saya kasih alamat rumah gitu ya. Apa nggak takut Pak dengan COVID? Saya tidak takut, takdir itu sudah ditentukan yang di atas. Tapi kan manusia berupaya ya, termasuk yang terkait dengan pemerintah mengadakan vaksinasi. Saya alhamdulillah sudah vaksinasi sejak awal. Bahkan saya sudah vaksinasi yang ketiga ya. Karena dulu pakai Sinovac yang efektivitasnya cuma 65% awal-awal itu, akhirnya saya harus booster yang ketiga dengan menggunakan Moderna gitu ya. Ya itu dalam bentuk upaya gitu. Kalau sudah upayanya semuanya itu kena, ya itu adalah ketentuan Allah. Jadi segala sesuatu kalau saya tidak usah saya takuti gitu ya. Yang penting manusia berupaya, menggunakan masker ya masker gitu ya. Jangan itu namanya upaya. Kalau sudah kita berupaya seperti itu, cuci tangan, bawa hand sanitizer, kemudian pakai masker, masih kena, ya itu sudah memang ketentuan Allah seperti itu. Sudah vaksin itu ya. Tapi kalau belum upaya kemudian seenaknya sendiri, namanya itu ceroboh ya. Itu. Jadi ya mudah-mudahan lah ini entah kita segera bisa luring gitu ya. Ya seperti sebelum adanya pandemi ini. Mudah-mudahan saudara bisa mentaati aturan-aturan yang ditentukan, termasuk sudah vaksinasi, yang belum mungkin segera vaksinasi, aman kok ya. Nyatanya saya sudah 3 kali vaksin pertama itu Sinovac bulan akhir Februari karena yang awal-awal itu, kemudian Februari awal Maret itu